Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Oma Opa yang mengasihi Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Maria Magdalena Kalmansur Hukom, Jemaat GPIB Sili Asih Bandung. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, malam ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dan renungan malam ini sesuai dengan Sabda Bina Umat, Minggu kedua Prapaskah, Kamis 30 Maret 2023, yang terdapat dalam Nahum 3 ayat 1-7. Yang demikian bunyinya. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderak dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Renungan malam ini bertemakan orang bersalah pasti dihukum. Ayat Mas, Nahum 3 ayat 1a. Celakalah kota penumpah darah itu. Tuhan Allah Israel bukan hanya milik mereka, tetapi Tuhan Allah yang universal dalam kuasa dan kekuatannya. Tuhan Allah yang menjangkau semua bangsa, sehingga penghakimannya terhadap kejahatan bisa jatuh pada bangsa lain, sebagaimana juga terjadi bagi umat pilihannya. Tuhan Allah yang adil tidak pernah bertindak gegabah. Orang yang bersalah pasti akan dihukum bila tidak bertobat. Sebaliknya, orang yang bertobat dan meninggalkan hidup jahatnya pasti diampuni dan diselamatkan. Mengapa Tuhan Allah menghukum Niniwe? Pertama, karena dosa berdarah yang dilakukan penduduknya. Dalam ayat 1. Asyur terkenal dengan tindakan kejam penduduknya terhadap para musuhnya. Prasasti mereka menggambarkan mereka membantai para prajurit, menyiksa tawanan perang, dan bahkan bertindak sadis terhadap penduduk kota musuh, termasuk para wanita hamil. Oleh karena itu mereka akan mengalami pembalasan yang kejam juga. Ayat 2 dan 3. Kedua, karena mereka memakai persundalan dan perdukunan
untuk mencapai tujuan yang jahat mereka. Nahum menyebut Niniwe sebagai kota yang bersundal. Hukuman Tuhan agar mereka dipermalukan oleh persundalan itu sendiri. Ayat 5-7. Tuhan Allah yang universal tidak menginginkan umat ciptaannya melakukan kejahatan dan menerapkan perdukunan. Tuhan Allah menginginkan umat ciptaannya hidup berdampingan dengan penuh damai sejahtera. Kalau Tuhan Allah menghukum bangsa penyembah berhala karena kejahatan dan praktek perdukunan, terlebih lagi kepada umat yang percaya padanya. Tuhan Allah pasti akan menghukum umatnya jika menduakannya, karena Ia adalah Tuhan Allah yang cemburu. Oleh karena itu, marilah kita selalu meminta tuntunan Roh Kudus, agar iman percaya kita berkenan kepada Tuhan Allah. Serentak menyadarkan kita bahwa iman percaya kita hanya bergantung dan tertuju sepenuhnya kepada Yesus Kristus Juru Selamat dunia, satu-satunya. Sehingga hormat dan pujian kita demi kemuliaan namanya semata. Amin. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Bapak, Ibu, Oma, Opa, sebelum kita mengakhiri renungan malam ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan beriman, agar kami selalu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama-Mu sebagai terang Kristus, untuk menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan cucu-cucu kami di tengah keluarga kami, juga dimanapun kami ditempatkan. Sehingga mereka boleh menjadi generasi penerus yang baik, kuat di dalam iman, percaya dan takut akan Tuhan. Terima kasih juga untuk program SPM AB ini. Tuhan berkati program Dewan PKLU ini, memberikan kekuatan, kesehatan bagi setiap pengurus Dewan PKLU, bahkan pengurus PKLU se-GPIB yang ada. Berkati juga Oma dan Opa yang setia mengikuti program ini, agar program ini boleh terus ada dan dapat berjalan dengan lancar. Bapa yang Maha Baik, malam telah menjadi bagian hidup kami. Kau memberkati istirahat kami malam ini. Bangunkan kami besok pagi dengan kekuatan yang baru. Bungkus tutup kami dengan darah-Mu yang kudus. Pagari kami dengan malaikat Tuhan, agar tidak ada kuasa lain selain kuasa-Mu saja. Ampuni salah dan dosa kami yang kami perbuat melanggar kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Opa dan Oma. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.